Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Untuk kalian yang ingin menikah dengan warga negara Turki dan ingin menikahnya di Turki, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian ke Turki. Dan ini adalah berdasarkan pengalaman saya yang pada akhir Maret 2021 yang lalu. Jadi, ketika kalian masih di Indonesia, yang pertama kali kalian lakukan adalah hubungi KBRI Indonesia yang ada di Turki. Bisa Ankara, bisa di Istanbul, itu tergantung lokasi kalian di sana. Jadi, itu perlu kalian komunikasikan dulu dengan calon kalian. Mereka harus tahu gitu kedutaan Indonesia yang Istanbul atau Ankara. Jadi, itu bisa dikomunikasikan dengan calon kalian masing-masing, dan karena itu harus disesuaikan dengan di mana mereka tinggal atau di mana kalian akan menikah nanti. Saya di KBRI Ankara. Jadi pertama kali saya itu menghubungi KBRI Ankara. Calon saya waktu itu masih di Turki juga menghubungi KBRI Ankara dalam bahasa Turki, menanyakan lebih detail tentang pernikahan dan semuanya. Dan kemudian setelah kalian mendapatkan informasi dari KBRI di Turki, baik KBRI Ankara ataupun KBRI Istanbul, kalian segera menghubungi kantor lurah, ataupun kalau kalian yang di desa bisa ke kepala desa ataupun ke sekdes ataupun ke perangkat-perangkat lainnya yang mengurus urusan pernikahan. Jadi kalian bisa menghubungi mereka, mengatakan pada mereka bahwa kalian ingin menikah ke luar negeri, dan nanti mereka akan mengarahkan kalian apa-apa yang harus kalian persiapkan supaya kalian bisa mendapatkan dokumen-dokumen dari KUA. Jadi berdasarkan pengalaman saya itu diminta dari KBRI Ankara adalah surat wakilah dari ayah saya, dan juga surat dan juga N1 sampai N5 dari KUA. 3 hal itu aja yang saya bawa ke KBRI Ankara. Dan untuk mendapatkan itu kita juga sertakan kepada perangkat desa kita, kepada sekdes kita, ataupun di kelurahan di bidang pengurusan pernikahan itu. Berdasarkan pengalaman saya itu diminta foto warna latar biru, foto saya dan juga foto calon suami saya di waktu itu. Ukurannya saya lupa, nanti kalian bisa cek di tempat kalian masing-masing, karena bisa jadi ukuran dan juga jumlahnya berbeda. Jadi lebih jelas bisa dicek di tempat kalian masing-masing ya, karena mungkin ada beda atau sama, saya kurang tahu. Kemudian kita siapkan juga foto KTP dari kita sendiri, foto KTP ibu kita, foto KTP ayah kita, kemudian fotokopi KTP calon. Jadi karena calon belum bisa ke sini, dia masih di Turki sana, kalian minta untuk dikirim via email ataupun via WhatsApp. Nanti kamu print. Setelah kamu print, kamu sertakan ke dokumen-dokumen kalian gitu. Kemudian saya kemarinnya juga diminta KK dan akte kelahiran. Kemudian saya kasih ke sekdes saya, dan sekdes saya, karena saya dari desa, bukan tinggal di kelurahan-kelurahan, jadi saya kasih ke sekdes. Kemudian beliau membawa ke kantor KUA. Nah, dari kantor KUA nanti akan dijadwalkan kapan kita bisa datang bersama ayah kita atau bersama wali kita, karena nanti ketika kita datang, kita akan dibuatkan surat untuk wakilah, akan dibuat surat wakilah, dan mungkin ada sedikit interview ringan ya. Kalian siapkan aja jawaban-jawaban yang terbaik gitu, yang pastinya gunakan kata-kata yang baik, apapun yang mereka tanya, jangan sampai canggung di sana ya. Kemudian setelah saya dapatkan
surat wakilah dan juga N1 sampai N5. Untuk surat wakilahnya, bunyinya bagaimana itu dibuatkan di kantor KUA nanti. Tinggal nanti diisi nama ayah kalian ataupun wali kalian. Kemudian nanti akan dibacakan. Kalau saya kemarin kayak gitu, dibacakan. Kemudian ada 2 saksi juga. Jadi nanti akan dihadirkan 2 orang saksi juga untuk dibacakan, untuk disaksikan bahwa ayah kita atau wali kita membuat surat wakilah menikahkan kita dengan calon suami. Nanti akan disebutkan nanti nama suami dan juga binnya kayak gitu, dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Nanti ada tanda tangannya juga, ada stempelnya juga. Jadi surat wakilah itulah yang akan dibawakan ke Turki nanti. Jadi kalau udah selesai itu semua disimpan dulu. Satu hal lagi, itu SKCK dari Polda. Sebenarnya untuk SKCK itu ada wilayah-wilayah di Turki yang membutuhkan untuk urusan tempat tinggal, mungkin untuk urus ikamet ya. Ada juga yang nggak membutuhkan. Jadi saya ketika masih di Indonesia, saya buatkan aja gitu, karena kita pergi ke negara orang, kita nggak tahu kondisinya seperti apa nanti di sana, daripada bolak-balik atau seperti apa kan. Banyak sekali hal yang harus kita hadapi juga ya, belum capek dan lain-lainnya. Jadi alangkah baiknya kita persiapkan aja. Jadi kalau nanti di tempat kalian mereka membutuhkan SKCK, kalian sudah punya, tinggal ngasih. Tapi kalau misalnya mereka tidak butuhkan, ya sudah, kalian simpan saja dan kita nggak rugi. Ya gitu. Yang penting kita udah ada persiapan dengan sedetail mungkin. Jadi saran saya, lebih baik kalian bikin aja dulu, karena bisa jadi kita pindah-pindah tempat di Turki. Kalau kita ada pindah-pindah alamat gitu, yang mungkin di tempat pertama nggak membutuhkan, di tempat lain membutuhkan, kita nggak tahu. Yang penting sudah ada dulu, itu udah alhamdulillah kayak gitu. Jadi lebih baik SKCK dari Polda itu harus dibuat gitu. Jadi kalian bisa ke Polda kalian masing-masing, kalian bilang mau bikin SKCK untuk keluar negeri. Kalau misalnya ditanya untuk apa, ya bilang aja saya menikah dengan orang Turki, saya membutuhkan dokumen tersebut. Seperti itu. Kemudian surat wakilah sudah ada, N1 sampai N5 sudah ada, SKCK dari Polda sudah ada. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim, langsung berangkat. Kalau memang kalian sudah sama-sama yakin, yang pastinya kalian harus berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pernikahan kalian tuh barokah dan pilihan yang kamu ambil itu tidak salah. Pernikahan itu adalah hal yang sangat sakral, jadi jangan dibuat main-main. Dan jangan ada menyesal-menyesal ya. Itu untuk kalian yang ingin menikah di Turki, yang ingin menikah ke luar negeri, itu mentalnya itu harus benar-benar disiapkan. Karena banyak sekali shock culture yang akan kalian hadapi ketika kalian berada di negara orang. Apalagi ini urusan pernikahan gitu. Jadi akan bertemu 2 keluarga. Jadi kita bukan orang single lagi gitu. Jadi bukan hanya memikirkan tentang diri kita sendiri, tapi tentang keluarga. Jadi nanti kalian harus menyiapkan mental kalian, karena banyak sekali perbedaan dari makanan, bahasa, kebiasaan, dan lain-lain. Dan semoga apapun niat baik kita semua Allah lancarkan, Allah mudahkan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum.